Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatul Alia, NPM 2001061011. Saya dari Prodi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan berpresentasi tentang artikel perubahan wujud zat untuk memenuhi tugas UTS saya. Perubahan wujud zat adalah perubahan termodinamika dari satu fase benda ke wujud zat yang lain. Perubahan wujud zat ini bisa terjadi karena peristiwa pelepasan dan penyerapan kalor. Perubahan wujud zat terjadi ketika titik tertentu tercapai oleh atom atau senyawa zat tersebut. Baik, perubahan wujud zat di sini dalam materi saya dibagi menjadi 6. Yang pertama yakni membeku, yang kedua yakni mencair, yang ketiga yakni mengembun, yang keempat yakni menyublim, yang kelima yakni mengkristal, yang keenam yakni menguap. Yang pertama yakni membeku. Membeku ialah benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Misalnya apa? Jika kita memasukkan air dalam botol, kemudian kita masukkan ke dalam freezer, maka air tersebut akan berubah menjadi beku atau akan menjadi padat. Inilah yang disebut dengan perubahan wujud zat membeku. Kemudian yang kedua yakni mencair. Mencair ialah kebalikan dari wujud zat tadi, wujud zat membeku. Mencair itu benda padat berubah menjadi cair. Misalnya apa? Misalnya coklat, apabila kita panaskan, maka lama-kelamaan dia akan meleleh. Inilah yang disebut perubahan wujud zat mencair. Kemudian, yang ketiga yakni menguap. Menguap ialah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya apa? Contohnya proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Misalnya, ketika kita merebus air, maka ketika air mendidih akan timbul gas di atasnya atau akan timbul uap. Inilah yang disebut dengan perubahan wujud zat menguap. Yang keempat yakni mengembun. Mengembun kebalikan dari menguap tadi. Apabila menguap, dia dari cair menjadi gas. Dan jika mengembun, ini dari gas menjadi cair. Contohnya apa? Contohnya, jika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, maka di luar gelas itu akan timbul cairan-cairan atau air-air. Inilah yang disebut dengan mengembun. Kemudian, yang kelima menyublim. Menyublim ialah proses perubahan wujud zat menjadi gas. Proses ini memerlukan energi. Contohnya apa? Jika kita memasukkan kapur barus di dalam lemari, maka kapur barus lama-kelamaan akan habis. Karena apa? Zat padat itu berubah menjadi gas. Kemudian yang keenam mengkristal. Mengkristal ialah gas menjadi padat. Contohnya apa? Contohnya jika ada salju. Itu contohnya. Selanjutnya, di sini kita akan belajar sifat fisika zat. Sifat fisika zat ialah suatu zat berkaitan dengan penampilan atau keadaan fisik zat tersebut. Di antaranya di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni wujud zat, yang kedua warna, yang ketiga kelarutan, yang keempat daya hantar listrik, yang kelima kemagnetan. Langsung saja yang pertama kita bahas wujud zat. Wujud zat ini seperti perubahan wujud zat tadi. Zat itu dibagi menjadi 3, padat, cair, dan gas. Nah, wujud zat ini misalnya dapat kita tentukan bentuk batu-batu hitam ataupun putih, ataupun di situ ada meja dan lain-lain. Kemudian warna. Ya, warna di sini zat itu kan banyak warna. Jadi fisika itu fisiknya zat. Dia ada wujudnya, juga ada warnanya. Yang keempat kelarutan. Kelarutan adalah kemampuan suatu zat untuk larut bercampur dalam pelarut. Yang keempat daya hantar listrik. Di sini zat dibagi menjadi 2, yakni konduktor dan isolator. Konduktor ialah benda atau suatu zat yang dapat menghantarkan panas. Contohnya apa? Logam, besi, dan lain-lain. Dan isolator itu contohnya apa? Non-logam, seperti plastik, karet, kayu, dan lain sebagainya. Kemudian kemagnetan.
Kemagnetan ini digolongkan menjadi dua, yaitu magnetik dan non magnetik. Magnetik itu artinya menarik. Jadi di sini wujud benda ada yang bisa menarik dan ada yang bisa tidak menarik. Baik, yang selanjutnya yakni sifat kimia zat. Sifat kimia zat ialah suatu zat berkaitan dengan perubahan kimia yang dialami oleh zat tersebut. Di sini dibagi menjadi 5: mudah terbakar, busuk dan asam, berkarat, mudah meledak, dan beracun. Yang pertama yakni mudah terbakar. Contohnya apa saja benda-benda yang mudah terbakar? Misalnya kayu, buku, bensin, dan lain-lain. Di sini karena apa? Karena adanya interaksi suatu zat dengan api secara langsung. Kemudian yang kedua, busuk dan asam. Apabila kita membiarkan suatu benda atau zat lama, maka zat tersebut akan menjadi busuk. Di situ karena apa? Karena adanya interaksi zat dengan udara. Yang ketiga yakni berkarat. Di sini adanya reaksi antara logam dengan air ataupun oksigen. Karena apa? Misalnya pada bagar besi, apabila lama kelamaan dia kena hujan, kena udara, maka lama kelamaan dia akan menjadi berkarat. Yang keempat, mudah meledak. Misalnya kalian pernah nggak beli sesuatu ada tulisannya simpan di tempat yang terhindar dari matahari. Di situ karena apa? Karena adanya bahan kimia yang mudah terbakar, misalnya botol parfum ataupun korek dan lain-lain. Yang kelima yakni beracun. Contohnya apa? Karbon monoksida. Gas ini dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna dari atom karbon. Baik, jadi di sini tadi sifat kimia zat dibagi menjadi 5: mudah terbakar, busuk atau asam, berkarat, kemudian mudah meledak, dan yang terakhir adalah beracun. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.